Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, yang saya hormati Kak Ainun Mardia, SAB MAB, selaku dosen mata kuliah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Vanessa Dina, NIM 2009070001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis model bisnis usaha coffee shop melalui kanvas model bisnis dan peta empati. Studi kasus pada coffee shop di Kota Malang. Analisis coffee shop. Persaingan dalam industri kuliner saat ini semakin marak, khususnya coffee shop. Keberadaan coffee shop pun seakan menjadi gaya hidup yang menjadi tren di kalangan masyarakat modern. Potensi pertumbuhan yang pesat didorong oleh bertambahnya jumlah mahasiswa yang ada di Kota Malang. Hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang sangat baik, sekaligus juga akan meningkatkan persaingan antar pelaku bisnis dalam industri ini. Adapun kanvas model bisnis, di mana kanvas model bisnis adalah alat untuk menggambarkan bagaimana perusahaan membuat, menggambarkan, dan memvisualisasikan suatu model bisnis melalui penggambaran elemen inti dalam sebuah bisnis. Osterwalder dan Fichtner 2010 menyebutkan bahwa kanvas model bisnis terdiri dari 9 komponen yang disebut 9 blok bangunan. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu nih apa aja dari 9 komponen tersebut. Baiklah, yang pertama adalah nilai proposisi, kemudian segmen pelanggan, lalu saluran pelanggan, hubungan pelanggan, pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan kunci, dan yang terakhir adalah struktur biaya. Peta empati atau empati map adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam hal-hal apa saja mengenai konsumen berdasarkan apa yang konsumen lihat, dengar, pikirkan, dan rasakan, katakan, dan lakukan. Apa yang menjadi kerugian atau halangan yang dirasakan, serta keuntungan apa yang didapat oleh konsumen. Empathy Map digunakan sebagai alat bantu dalam proses wawancara untuk mendapatkan informasi dari konsumen. Informasi-informasi kemudian akan menyajikan gambaran perilaku dan karakteristik konsumen yang kemudian digunakan dalam menyusun model bisnis. Dan untuk metode yang digunakan pada analisis kali ini ialah menggunakan metode kualitatif, di mana penulis akan menjelaskan informasi melalui kata-kata lisan dan tertulis, serta pengamatan terhadap tingkah laku dari subjek penelitian Taylor dan Bogdan 1984. Penelitian ini juga mendeskripsikan atau merekonstruksi hasil wawancara mendalam dengan sampel penelitian sehingga memberikan gambaran berguna dalam menggambarkan model bisnis usaha coffee shop. Sumber dan metode pengumpulan data di sini menggunakan dua data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada konsumen dan pelaku bisnis coffee shop yang sudah ada. Observasi dilakukan selama 1 minggu dengan mengamati pengunjung, produk, dan layanan rumah makan tersebut. Sementara wawancara dilakukan pada 2 objek. Wawancara pertama dilakukan pada 30 konsumen coffee shop untuk memperoleh gambaran wawasan konsumen. Kemudian, wawancara kedua dilakukan pada pelaku bisnis coffee shop, yaitu Teleskop Coffee dan DW Coffee Shop. Nah, untuk ini nanti akan kita bahas di next slide.
Dan untuk mendapatkan gambaran umum model bisnis usaha coffee shop. Untuk data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, teori, website, dan lembaga pemerintahan, serta hal yang berkaitan dengan analisa model bisnis usaha coffee shop. Teknik analisis data. Pertama, model bisnis kanvas digunakan sebagai penggambaran bagaimana model bisnis dari usaha coffee shop yang sudah ada. Kemudian yang kedua, peta empati digunakan untuk mengetahui bagaimana wawasan konsumen mengenai coffee shop berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar, difikirkan, dan dirasakan, dikatakan, dan dilakukan, kekecewaan dan keuntungan apa yang diperoleh. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kanvas model bisnis teleskop coffee. Yang pertama itu ada segmen pelanggan atau customer segment, di mana dia memberikan value kepada konsumennya dengan beberapa penawaran, antara lain yang di mana dia akan menargetkan teleskop coffee lebih dari mahasiswanya yang berusia 18 sampai 23 tahun ke atas. Dan ekonomi menengah, penggemar fanatik kopi menginginkan tempat untuk nongkrong dengan teman dan nyaman. Pemilik dari coffee shop juga ini menyatakan bahwa target pasar ini didasarkan karena memiliki jumlah konsumen yang banyak dan potensial. Lalu ada proposisi nilai di mana dia melakukan segala penawaran. Yang pertama, pengelolaan dan penyeduhan kopi yang baik sehingga menghasilkan minuman kopi yang berkualitas. Lalu yang kedua, tempat kedai kopi yang nyaman, kemudian harga yang murah dan terjangkau oleh kondisi ekonomi mahasiswa. Kemudian ada saluran pelanggan atau channel, di mana saluran yang digunakan adalah dengan menyediakan outlet atau kedai sendiri. Pendirian kedai bertujuan agar konsumen mudah memperoleh produk. Kedai didesain untuk memberi kenyamanan pada konsumen, sehingga konsumen akan merasa nyaman untuk nongkrong bersama teman. Lalu hubungan pelanggan atau customer relationship dalam membina hubungan dengan konsumen, Teleskop Coffee memanfaatkan sarana media sosial dengan memposting hal-hal baru ataupun lama yang terjadi di kedai pada Instagram, kemudian berinteraksi dengan konsumen. Lalu ada arus pendapatan atau revenue stream. Pendapatan ini berasal dari penjualan aset yang terdiri dari penjualan makanan dan minuman serta penjualan biji kopi. Terdapat dua jenis penjualan aset, yaitu penjualan langsung pada gerai dan penjualan melalui pesanan. Lalu ada sumber daya kunci atau key research, di mana antara lain ialah yang pertama ada kebun kopi untuk memasok kebutuhan beberapa bahan baku kopi, yang kedua coffee roaster, ketiga barista dan karyawan yang terlatih, dan bangunan kedai, kemudian sumber daya finansial. Lalu ada aktivitas kunci atau key activities. Beberapa hal yang menjadi aktivitas kunci dan teleskop coffee adalah satu, proses panen dengan produksi biji dan kopi. Kedua, proses produksi produk menu. Lalu yang ketiga, kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir, pengantaran pesanan kopi. Lalu kemitraan kunci, Teleskop Coffee menjalin kerjasama dengan petani di sekitar perkebunan kopi untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Selain itu, hubungan kerjasama juga dijalin dengan akun-akun sosial media yang sudah memiliki jumlah followers yang tinggi. Dan yang terakhir adalah struktur biaya, di mana Teleskop Coffee memiliki kebijakan untuk memilih struktur biayanya dengan tujuan agar tercipta efisiensi dan efektivitas biaya. Struktur biaya ini dibagi menjadi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Lalu yang kedua, kanvas model bisnis DW Coffee Shop. Yang pertama ada segmen pelanggan atau customer segment, di mana eh, target dari segmen pelanggan DW Coffee Shop adalah laki-laki berusia 20 sampai 26 tahun, mahasiswa ataupun pekerja, komunitas ekonomi menengah, peminum kopi menginginkan tempat untuk berdiskusi, bekerja, dan berkumpul dengan teman, kolega, atau anggota komunitas.
Target konsumen ini dianggap sebagai target yang potensial, di mana pemilik DW Coffee Shop menyebutkan bahwa dewasa ini sebagian orang lebih senang berkumpul, bekerja, dan berkomunitas di tempat-tempat yang nyaman seperti coffee shop. Lalu ada proposisi nilai atau value proposition, di mana DW Coffee Shop menawarkan value kepada konsumennya antara lain menu makanan dan minuman kopi yang berkualitas, harga terjangkau, tempat kedai kopi yang mendukung untuk bekerja, berdiskusi, dan berkumpul, harga yang terjangkau, promo penjualan tiap bulannya, pelatihan kopi baik kelas maupun privat, dan penjualan alat penyeduhan kopi. Lalu ada saluran pelanggan atau channel. Saluran yang digunakan oleh DW Coffee Shop adalah melalui outlet atau kedai sendiri. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk DW Coffee Shop dengan pemesanan online melalui website. Kemudian ada hubungan pelanggan atau customer relationship, di mana menjalin hubungan dengan konsumennya melalui media sosial yang memposting hal-hal yang terjadi di DW Coffee Shop dan memberikan pelayanan personal kepada pelanggan yang ingin belajar membuat kopi mereka sendiri, serta proses bertatap muka untuk menjalin interaksi langsung dengan konsumen. Kemudian ada arus pendapatan, di mana dari penjualan langsung makanan dan minuman di kedai, penjualan biji kopi dan peralatan penyeduhan kopi secara online ataupun langsung, dan dan pengadaan pelatihan kopi atau coffee class. Diversifikasi pendapatan ini dilakukan oleh Dewi Coffee Shop dengan tujuan untuk memperluas sumber pendapatannya. Kemudian ada sumber daya kunci atau key research, di mana antara lain pertama, perjanjian supplier biji kopi dan peralatan, kedua, barista dan karyawan yang terlatih, ketiga, bangunan kedai, keempat, website www.dwcoffshop.com, kelima, sumber daya finansial. Lalu aktivitas kunci atau key activities, hal-hal yang menjadi aktivitas DW Coffee Shop adalah yang pertama, proses produksi produk menu, kegiatan pemasaran, pengantaran pemesanan kopi, dan kegiatan pelatihan kopi. Kemudian ada kemitraan kunci atau key partner. DW Coffee Shop menjalin kerjasama dengan supplier dan roaster kopi. Hubungan kerjasama juga dijalin dengan komunitas-komunitas dan akun-akun endorsement lainnya. Lalu struktur biaya, di mana DW Coffee Shop memiliki struktur biaya yang dibagi menjadi 3 bagian, yang antara lain, satu, raw material cost, kedua, operational cost, ketiga, non-operational cost. Pembagian struktur biaya ini juga bertujuan untuk efektivitas kinerja keuangan. Kesimpulannya, ialah berdasarkan analisis kanvas model bisnis, dalam hal ini para pelaku bisnis sudah mampu menangkap peluang dan memanfaatkannya dalam model bisnis. Oleh karena itu, penggunaan alat analisis usaha kanvas model bisnis dan peta empati diharapkan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha dari segala macam bisnis untuk menggambarkan bisnis yang akan atau telah dijalankan. Tujuan dari penggunaan alat analisis tersebut adalah untuk mendukung pengembangan bisnis agar bisnis dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta wawasan konsumen secara efektif dan efisien. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata. Selebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.